Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya malam pertama ini kurang semangat. Saya ucap sekali lagi, mudah-mudahan semangat kita semua nanti. Kita doakan mudah-mudahan murah rezekinya, panjang umurnya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث الدين النصيحة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jemaah salat tarawih dan Isya rahimakumullah, semoga kita semua diampunkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saya yang salah, masih jam 6:30 atau macam mana ini? Nanti saya pikir masih 6:30 juga. Itu jam 12. Masya Allah, luar biasa. Enggak tahu spare waktunya ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masuk kita malam pertama di bulan Ramadan. Yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus malam ini nikmat iman, Islam dan nikmat amal, semoga dikekalkan oleh Allah dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat sama-sama kita hadiahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang mendapat syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema yang pertama, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Perkataan marhaban, selamat datang, biasanya diucapkan oleh yang gembira, oleh orang yang gembira menyambut datangnya tamu yang besar, tamu yang agung. Sepasang suami istri, marhaban, selamat datang bagi anak yang baru dilahirkan, senang gembira. Maka selayaknya orang beriman, kita ini semua selayaknya gembira menghadapi bulan Ramadan. Bahkan bukan selayaknya, bahkan harus. Kenapa harus? Allah perintahkan di dalam surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Ramadan ini rahmat Allah bukan? Ramadan ini karunia Allah bukan? Karunia dan rahmat Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, dan dengan sebab perkara itu maka hendaklah mereka falyafrahu, bergembira, senang.
Memang selayaknya orang beriman menghadapi Ramadan ini senang. Bukan hanya di bulan Ramadan, bahkan bulan-bulan lain pun senang. Harus gembira. Kenapa gembira? Maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, orang beriman seluruh kehidupannya bahagia. Kenapa? Yang pertama, kalau mereka diberikan kenikmatan, mendapatkan rezeki, mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, lalu mereka bersyukur kepada Allah, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Nikmat akan ditambah oleh Allah kalau dia bersyukur. Yang kedua, kalau dia mendapatkan musibah dan cobaan, sabaro, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu pun baik bagi mereka. Kenapa? Karena dengan cobaan dan musibah itu Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah berikan pahala, dan Allah naikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang beriman ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun harus bergembira. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan Ramadan ini, sekali lagi hendaklah kita bergembira di dalam hati. Kenapa harus gembira? Yang pertama, karena seberat apapun pekerjaan dan sesulit apapun pekerjaan, kalau dikerjakan dengan hati yang gembira, insya Allah jadi ringan dan mudah. Hati senang. Coba ketika satu orang anak kita suruh membeli gula di kedai, dengan berat hati, dengan tidak mau, dengan tidak suka, piginya pun lambat, jalannya pun pelan, belum disuruh pun banyak pertanyaannya, bentar pak, tunggu sebentar, yang inilah yang itulah. Tapi kalau anak yang senang dan gembira, nak belikan gula, nanti bapak kasih 10.000. Wah iya pak, lari secepatnya, lari cepat-cepat, langsung sampai, gembira hatinya bakal dapat duit 10.000. Nah, orang beriman dijanjikan Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan dihapuskan Allah dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab. Ihtisab itu yakin dengan janji-janji Allah. Ihtisab perhitungan, yakin dengan janji-janji Allah, menjaga semua solatnya dengan baik dan benar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, diampunkan Allah semua dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadana, siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan, berdiri solat tarawih, solat sunnah. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah juga semua dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana orang beriman tidak gembira? Selayaknya kita gembira. Punya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, punya Allah Tuhan yang Maha Rahim, yang Maha Rahman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi berpesan di dalam sebuah hadisnya, bahkan Nabi bukan hanya berpesan, seperti takjub, terkejut. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min, ajaib sekali urusan orang beriman. Ajaib, aneh bin ajaib. Ajaban li amril mu'min. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun, semua amal-amal perbuatannya baik baginya, semua amalnya baik baginya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sepintas pemikiran kita bahwasanya Nabi Adam memakan buah khuldi adalah salah dan keliru. Sepintas. Tapi setelah kita kaji hadirin yang mulia, bertanyalah Nabi Musa di dalam sebuah hadis kepada Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam, apakah pada peristiwa Mi'raj didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sampaikan melalui hadisnya. Wahai Nabi Adam, kakek moyang kami, seandainya dulu kau tidak memakan buah khuldi, tentulah kita semua sudah berada di surga.
anak cucumu, semuanya kita semua berada di surga. Dan nggak usah turun ke bumi, nggak usah susah payah kerja, nggak usah susah payah mau sesuatu mesti usaha. Di surga tinggal minta sama Allah langsung diberi. Wahai kakek kami Nabi Adam, kenapalah dulu kau makan buah khuldi? Kalau tidak kau makan, pastilah kita sudah berada di surga. Dengan tersenyum Nabi Adam alaihissalam menjawab, ya Nabi Allah Musa, apakah kau percaya dengan Lauh Mahfuz, sebuah kitab yang ada di sisi Allah? Kau percaya itu? Tanya Nabi Adam. Percaya, kata Nabi Musa. Apakah kau percaya kejadian aku memakan buah khuldi sudah tercatat di kitab itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Allah? Memang ada hadisnya. Di dalam hadis Muslim Nabi bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq, sudah dicatat oleh Allah takdir seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah jadikan langit dan bumi, bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar perkataan Nabi Adam, Nabi Musa terdiam, seolah-olah membenarkan perkataan Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya ketika dia memakan buah khuldi, kejadian itu sudah dicatat oleh Allah. Cuma Allah sembunyikan, Allah skenariokan, seolah-olah itu terjadi atas perbuatan manusia sendiri. Maka hadirin yang mulia, kita sholat ini seolah-olah kita yang buat, seolah-olah kita yang pintar, seolah-olah kita yang hebat, seolah-olah kita yang alim. Padahal semua itu tidak akan terjadi kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digerakkan Allah, kaki kita tidak akan sampai di sini. Kalau tidak disehatkan Allah, tubuh kita tidak akan sampai di sini. Kalau tidak dilapangkan Allah waktu kita, tidak akan sampai kita di sini. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semua ini nikmat Allah. Maka orang beriman harus bergembira, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama tadi itu orang beriman itu gembira. Kenapa? Karena semua urusannya baik. Lantas bagaimana caranya bisa gembira? Ini gembira-gembira aja, caranya bagaimana? Orang mau gembira kalau punya utang keliling pindang macam mana mau gembiranya Ustaz? Uang sekolah anak belum dibayar, ya kan? Rekening token listrik udah kedip-kedip. Tadi baru orang rumah bilang, "Bang, listrik token udah merah," katanya. Udah merah, cemana mau gembira? Maka hadirin yang mulia, kegembiraan yang pertama berasal dari dalam hati, qalbun, dari dalam hati. Bagaimana caranya? Selalu berprasangka baik sama Allah. Sangka baik sama Allah. Apapun yang terjadi, walaupun kita sehat atau sakit, lapang atau sempit, susah atau senang, sangka baik sama Allah. Memang susah. Kalau sangka baik ketika kita sehat, mudah. Tapi sangka baik ketika sakit, sulit. Sangka baik ketika kita lapang, murah rezeki, mudah. Tapi ketika sangka baik sama Allah, ketika sempit dan sulit, ini susah, hadirin yang mulia. Oleh karena itulah kita perlu melihat bagaimana Allah jadikan keadaan adat orang-orang terdahulu. Di balik kesusahan mereka itu ternyata Allah simpan kebahagiaan pada akhirnya. Sering kali saya sampaikan, sering kali saya ceritakan kisah orang-orang yang pertama mengalami kesulitan, pada akhirnya mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Satu orang pemuda ketika dipecat dari perusahaannya, dia mengeluh, dia memaki, berburuk sangka sama Allah, berburuk sangka sama direktur, berburuk sangka sama kawan-kawan pekerjaan. Karena kau mungkin aku dipecat, karena kau yang memecat aku dan sebagainya. Wah, marah, gajinya 3 juta sebulan, dipecat, ngamuk, marah-marah, nganggur 3 bulan. Bulan keempat melamar di sebuah perusahaan, diterima, masuk perusahaan baru, ternyata gajinya 6 juta, hadirin yang mulia. Pekerjaannya sama, gajinya lebih besar. Apa dia bilang? Syukur aku dulu dipecat. Kalau nggak dipecat, nggak masuk aku perusahaan ini. Coba. Dulu ngamuk-ngamuk, dulu marah-marah, sekarang malah senang dan bahagia, malah bersyukur.
Maka hadirin yang mulia, setiap perkara yang sulit yang kita hadapi, coba lihat ke depan, coba sangka baik kepada Allah. Mungkin di kemudian hari Allah sediakan sebuah kebaikan bagi kita yang kita tidak faham apa itu. Pasti Allah sediakan kebaikan itu. Yang kedua hadirin yang mulia, cara buat hati bahagia, sangka baik sama manusia, sangka baik sama orang. Kalau kita sangka baik sama orang, sangka baik sama Allah, mudah-mudahan ana inda zanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita sangka baik sama Allah, sangka baik sama orang, mudah-mudahan kebaikan itu yang Allah berikan sama kita. Aku sakit ini ya Allah, udah setahun aku sakit enggak sembuh-sembuh. Mudah-mudahan dengan sakitku ini kau gugurkan dosa-dosaku ya Allah. Kalau kita sangka seperti itu, pasti seperti itu yang Allah berikan. Karena memang kata Nabi, tidaklah sebuah penyakit melainkan kafarah, penggugur dosa baginya. Ya Allah, mudah-mudahan sakitku ini kau angkat derajatku ya Allah. Ya Allah, bukan mudah-mudahan dengan sakit ini kau berikan aku pahala ya Allah. Kalaulah seperti itu kita sangkakan, pasti seperti itu yang Allah berikan. Begitu juga dengan manusia hadirin yang mulia. Yang kedua, bagaimana cara hati kita gembira? Banyak berzikir sama Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati akan tenang. Cobalah berzikir sama Allah. Coba, makanya alim ulama kita dulu mengajarkan tata cara berzikir itu dengan lisan, bukan dengan fil qalbi, bukan hanya dengan hati, bil lisan. Apa manfaat dan mudaratnya? Apa kebaikan dan kelemahan? Kalau dengan lisan, kalau dengan hati, ada orang zikir dengan hati aja, Pak. Diam aja. Bagus, bagus. Tapi ada beberapa kelemahannya. Apa kelemahannya? Yang pertama, telinganya tidak mendengar, sehingga tidak bisa bersaksi di hadapan Allah nanti. Yang kedua, lidahnya tidak bergerak dan tidak bisa bersaksi di hadapan Allah bahwasanya lidahnya pernah berzikir kepada Allah. Bibirnya juga tidak bergerak. Nah hadirin yang mulia, kalau zikir dengan lisan, subhanallah, subhanallah, bergerak bibir, bergerak lisan, pada hari kiamat jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, bibir ini pernah bergerak menyebut namamu ya Allah. Kemudian telinga mendengar, benar ya Allah, dulu aku pernah mendengar lisan ini menyebut asmamu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi saksi nanti pada hari kiamat. Kemudian hadirin yang mulia, kalimat-kalimat thayyibah tadi yang dizikir oleh seseorang, didengar oleh telinganya, lalu masuk ke gendang telinganya, meresap ke urat-urat sarafnya, masuk ke dalam darahnya, maka darahnya beredar dengan sempurna. Subhanallah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjadi obat dan rahmat bagi orang beriman. Ada pertanyaan, lantas kenapa kami sakit-sakitan terus Ustaz? Gampang penyakit. Mungkin ibu jarang mendengar Al-Quran, mungkin ibu jarang mendengar zikir, mungkin bapak jarang dengar Al-Quran, lebih banyak dengar dangdutan, lebih jarang dengar zikir, seringnya dengar apa itu? Macam-macam. Hadirin yang mulia, satu orang profesor dari Jerman pernah saya sampaikan meneliti sebuah darah, sampel darah yang telah disusupi dengan berbagai virus dan penyakit. Ada 2 mangkok sampel darah. Diteliti sama beliau, ini dua-duanya ada penyakit. Yang satu diperdengarkan Al-Quran, yang satu diperdengarkan lagu-lagu dangdutan. Bukan dangdutan lah, orang Jerman kan lagu-lagunya lain, bukan dangdutan. Selama berhari-hari diperdengarkan. Kenapa? Karena beliau membaca di Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan penyembuh bagi orang yang beriman. Heran dia, penasaran, bagaimana mungkin bisa jadi penyembuh? Setelah diteliti hadirin yang mulia, berhari-hari diperdengarkan Al-Quran, satu lagi diperdengarkan dangdutan, lagu-lagu dan sebagainya. Kemudian diambil lagi dan diperiksa di laboratorium. Ternyata sampel darah yang diperdengarkan murattal Al-Quran berhari-hari
bersih sama sekali, nggak ada sumber penyakit virusnya. Akhirnya dia pun masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sementara sampel darah satu lagi yang diperdengarkan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, bukannya hilang, makin bertambah parah virus yang ada di dalamnya. Maka wajar kalau stroke nggak baik-baik, lebih sering dengar dangdutan. Wajar kalau asam urat sering kumat, lebih sering dengar dangdutan. Wajar sakit leper, sakit pinggang encok makin parah, lebih suka kondangan daripada marhabanan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, untuk buat hati gembira, bersihkan hati, tenangkan hati dengan berzikir. Lagi nyapu ibu-ibu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dibiasakan. Kalau bibir sudah terbiasa, maka dia akan masuk ke dalam hati. Kalau bibir sudah terbiasa berzikir, masuk ke dalam hati. Kalau orang sudah terbiasa, di dalam hatinya sudah terhunjam kalimat-kalimat Allah, ketika terantuk batu yang terucap kalimat astaghfirullahalazim, kesandung batu Allahu akbar, kejedut sama angkot kepalanya astagfirullah. Coba orang yang jarang berzikir, pendengar, coba dengarkan apa yang dia ucapkan. Monyet, 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 kambing, 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 segala macam. Itu masih kejedut kecil, masih kejedut batu, masih tersandung batu, terantuk sama angkot. Kalau kejedut sama malaikat maut macam mana coba? Ditabur sama malaikat maut nyawanya. Apa yang ada dalam hati itulah yang keluar. Kalau monyet yang ada di sini, monyetlah yang keluar. Tapi kalau ada Allah yang di sini, keluarlah kalimat la ilaha illallah. Ketika dicabut malaikat maut nyawanya, subhanallah. Makanya didoakan, Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan mati yang baik. Salah satu mati yang baik, mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka hadirin yang mulia, menyambut Ramadan ini malam pertama, mari jadikan hati gembira, kecilkan masalah. Seberat apapun, kecilkan masalah. Yang terakhir, masalah yang besar jadikan ringan. Yang pertama tadi sangka baik sama Allah maupun sama makhluk. Yang kedua, biasakan berzikir kepada Allah. Baca Quran bagaimana? Baca Quran bahagian dari zikir kepada Allah, termasuk berzikir kepada Allah. Lantas yang ketiga apa? Mengecilkan masalah. Masalah yang kecil jangan dibesarkan. Nanti masalah lantai kotor jadinya merepet 3 jam. Masalah baju kotor 4 jam. Coba ibu-ibu sangka baik sama Allah. Lantainya kotor, masya Allah. Ada ini yang buat Allah. Walaupun secara syariat yang memijaknya anak kita ataupun suami kita kotor, barusan dipel udah kotor lagi. Biasakan ibu-ibu itu senangnya bukan main. Wah, makasih Pak, kok udah dikotorin lagi. Biasanya gitu ya. Atau marah-marah. Coba sangka baik sama Allah. Ya Allah, terima kasih kau kasih aku pahala lagi ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Siapa yang nyapu rumahnya, kata Allah, sambil berzikir kepada Allah, sama pahalanya seperti dia menyapu Baitullah. Sama pahalanya seperti dia menyapu Baitullah. Subhanallah. Jadi kalau kotor dibuat suami sama anak, jangan marah, senang. Makasih Pak, udah kotor, sapu. Suami pun heran, udah gila istriku itu macam mana ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kecilkan masalah. Kalau enggak selesai juga masalah itu, serahkan sama Allah. Ya Allah, ku serahkan samamu ya Allah. Selesaikan masalahku ini. Bantu ya Allah. Ista'inu bis-sabri was shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Alhamdulillah, sudah 15 menit. Saya yakin dan percaya ibu-ibu udah mulai bosan dan jenuh. Jadi sekali lagi yang terakhir, mari kita hadapi Ramadan ini dengan hati yang senang, gembira. Apapun yang terjadi pada kehidupan kita ketika Ramadan, sesulit apapun itu, yakinlah bahwasanya itu skenario Allah. Skenario itu yang mau kita cari ke depannya. Kira-kira habis ujian ini kebahagiaan apa yang Allah berikan sama aku. Itu yang ada di pikiran kita.
Setelah ujian ini, kebahagiaan apa yang Allah sembunyikan untukku? Pasti. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sering kita baca ayatnya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. 2 kali diulang oleh Allah. Pasti Allah sediakan kemudahan. Maka hadirin yang mulia, sangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, khususnya di bulan Ramadan ini. Mana tahu ini Ramadan terakhir kita. Walaupun kita tidak berharap, tapi kita tidak bisa memastikan. Siapa tahu ini Ramadan yang terakhir sama kita. Tahun depan enggak dapat lagi. Apa enggak ada rupanya jemaah kita yang udah enggak hadir di sini lagi? Pasti ada. Ramadan tahun lalu dia ada di sini, di sab ini, sekarang dia udah nggak ada. Boleh jadi juga tahun depan kita. Maka jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir kita. Maka kerjakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, senantiasa beriman kepada Allah, mampu melaksanakan perintah Allah dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin wal hadirat saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.